Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch ini, di mana pada hari ini kita kembali akan mengingatkan kepada segenap masyarakat bahwa semakin lama semakin terasa. Jadi situasi yang makin lama makin terasa tidak baik-baik saja inilah yang membuat kami, para alumni UI, terus menyuarakan sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kembali kita sampaikan bahwa tidak terasa bahwa komunis gaya baru semakin lama semakin nampak gerakannya. Ya, selain tiba-tiba banyak kecurangan, ya. Dan kecurangan ini harusnya sudah masuk kriminal. Namun ternyata kelihatannya Bareskrim belum menindaklanjuti, sehingga masih melempar kepada Bawaslu. Kita ingat juga ada Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang penegakan hak asasi manusia yang sebenarnya, jadi kalau saya bacakan ini pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Nah, Bang Asrul, ini sebagai senior, Bang. Ya. Mungkin Abang pernah menyinggung, tapi kelihatannya kok masyarakat masih belum merespon atau belum ini. Gimana kira-kira? Apa langkah kita untuk mengingatkan kembali masyarakat ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tanggapan saya, karena ditimpain dengan kasus-kasus yang lain, sehingga ini larut tertumpuk, terabaikan oleh masyarakat. Kalau masyarakat yang atau publik yang mengerti dan menghayatin tentang tindak tanduk Jokowi ini dengan Kepres 1722 tersebut, itu jelas terang-terang penghinaan terhadap keluarga TNI, bukan keluarga kepada polisi, karena yang dianggap korban dari keluarga anak dari PKI yang ditumpas oleh masyarakat dulunya tahun 66 dan 65, karena PKI inilah yang membunuh para jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, ini tidak disosialisasikan. Saya juga sudah mengimbau kepada ormas-ormas seperti FKPPI, Pancamarga, supaya ditindaklanjutin agar keputusan Kepres Jokowi tersebut ini merusak turunan dari korban-korban PKI, dari korban perbuatan PKI terhadap anak-anak TNI Angkatan Darat yang telah dibunuh PKI peristiwa tahun 65. Ya, artinya para putra-putri pahlawan TNI itu juga harusnya juga bergerak, Bang, ya? Ya, harusnya. Cuman yang saya lihat ke Mahkamah Agung untuk diadakan revisi tinjauan gugatan ke Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung yang didatangin oleh Egy Sujana untuk membatalkan Kepres tersebut. Sampai sekarang pun di Mahkamah Agung tidak ada kelanjutannya. Ya. Jadi saya heran, di mana petinggi-petinggi dari TNI, jenderal-jenderal yang telah purnawirawan maupun yang aktif. Karena yang korban itu berapa jenderal, ya, Ahmad Yani, baik dari Panjaitan, ada 6 jenderal-jenderal yang jadi korban dan anak-anak mereka, dan itu sudah pernah disinggung, dihebohkan juga di ALC tentang masalah Jokowi ini. Dan saya melihat juga di YouTube ada. Mau bagaimana negara ini? Nah, sebenarnya Jokowi ini adalah promosi calon dari PDIP, yaitu Mega, karena partai yang
menang, yang Ya. duduk di parlemen, maka dia jadi. Ya. Tanpa ada PDI, Jokowi ini pun nggak dikenal. Tukang kayu dia dikenal orang di Solo. Ada fotonya juga saya dapat, lagi ngetam kayu. Hmm. Nah, jadi kalau ini tidak diungkit, diluruskan, karena prinsip dari diri saya itu meluruskan yang bengkok, memperjelas yang kabur. Jangan dikabur-kaburin. Nah, sekarang bicara kabur Bang. Ini kan sampai sekarang kan salah satu karakter komunis kan suka nipu, suka bohong ya. Iya, betul. Nah, ini sekarang kita kembali ke masalah bohong yang lain. Ijazah. Ijazah palsu Bang, gimana Bang? Kalau saya sampai saat sekarang, saya berpikiran, saya keyakinnya dia nggak punya ijazah. Kalau dia mau ingin hidup tentram, dia tunjukkan aja ijazahnya. Ini lo ijazah saya, selesai. Ya. Apalagi kalau membaca buku undercover Bambang Tri dan melihat pernyataan dari Rektor Muhammadiyah di TV yang saya lihat, saya heran di mana intelektualnya para rektor. Siapa rektor UGM itu yang perempuan yang Ya, duduk yang bersama Dia menjelaskan. saya meyakini. Kata meyakini itu saya heran. Apakah agama ijazah ini atau ideologi? Kok yakin? Ya. Kalau kita sebagai orang intelektual, yaitu kepastian benar atau tidak, apalagi rektor. Tunjukkan buktinya Bang ya. Buktinya tinggal gampang, lihat di buku besar. Ya. Benar, saya yakin dan saya pasti dia asli. Tetapi meyakinin. Meyakini ini kan berbentuk kepercayaan. Apakah ijazah itu kepercayaan? Saya jadi heran satu belajar bahasa Indonesia lagi. Itulah rektor dari UGM yang duduk di TV yang konsumsi publik menjelasinnya. Iya. Jadi mau bagaimana saya percaya? Capek-capek sekolah orang berapa? Baik. Jadi intinya sekali lagi kita ini kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa semakin lama strategi komunis ini makin terlihat. Ya, kebohongan-kebohongan ya dibiarkan saja. Sementara orang yang berusaha untuk mengingatkan dikriminalisasi. Kemudian juga pernah ada Bang, ada anak muda pakai kaos dengan logo Palu Arit. Ternyata dibilang kata Jokowi nggak apa-apa, itu mode. Gimana Bang? Itu kan orang yang hilang akal sehatnya. Nah. Seperti Rocky Gerung katakan. Dung. Ya, Rocky Gerung bilang kan, dung betul. Itu mode. Sedang itu udah ada TAP MPR maupun aturan-aturan lainnya membubarkan PKI itu dulu. Kok itu mode? Ya. Nah, ini dicoba di teskis. Kalau saya di teskis masyarakat Indonesia, aparatur ini teskis sampai sejauh mana kadarnya. Ternyata diam-diam aja tuh. Iya, diam-diam aja. Diam-diam aja. Ini kan dicoba. Semua harus dicoba. Kalau komunis itu yang saya tahu, saya dari tahun 60 mengikuti waktu saya sekolah juga, dan saya kenal tokoh-tokoh komunis, itu pada umumnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Waduh. Jadi bisa nyambung nih sama yang lagi rame sekarang. Oh iyalah, segala cara untuk mencapai tujuan. Karena apa? Dia tidak ada percaya akan akhirat, tidak ada percaya akan surga dan neraka. Dia mengejar duniawi. Alhamdulillah ya. Ya, duniawi yang penting duniawi, dia hidup senang bahagia di dunia. Itu tujuan dan maksudnya tercapai dan kekuasaan. Ya. Nah, kalau orang yang beragama, orang memikir akhirat yang long life hidupnya. Tujuannya apa? Ada neraka, ada surga. Makanya kalau meninggal itu amal dan ibadah. Harta pun nggak dibawa mati, bini pun nggak dibawa mati, anak pun nggak dibawa mati, kecuali dia orang Hindu dibakar, yang istrinya juga masuk dibakar juga, yang saya belajar dulu. Tapi kalau Islam
Dan Nasrani itu tidak ada. Kalau Nasrani sudah meninggal, dipanggil Bapak di sorga. Kalau kita orang Islam tidak. Pertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat di dunia ini. Nah, itu. Nggak langsung terus masuk sorga. Maka yang disebut pepatah orang tua, tangan menyincang, bahu memikul. Di dunia aja juga ada ininya. Kebenaran itu diuji. Benar atau tidak? Ya. Kalau dia melakukan kejahatan, sanksinya ada. Kurungan atau denda. Kan begitu. Ya. Iya Bang, makasih. Jadi kembali lagi kami dari UI Watch kembali mengingatkan, mengajak masyarakat rakyat Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan bahwa situasi negara ini seperti ini dan gerakan-gerakan yang seperti ini yang sangat masif terus terjadi, dan kita yang berusaha untuk mengingatkan ternyata juga selama ini diganggu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya siaran ini, mudah-mudahan rakyat semakin ingat dan sadar bahwa suka atau tidak suka, serasa atau tidak serasa, sekarang ini komunis gaya baru sudah ada di Indonesia. Paling tidak sifat-sifatnya sudah jelas muncul, dan mari kita waspada. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.